Saya hilang kembali. Hari kedua sangat hangat saya berbincang dengan Profesor Jeffrey Sachs. That's why I'm neat ibang for you. Si, nang sekali bahasa sama Anda Glenn Deason. Lidas. Jadi, KTT NATO di Ankara sekarang sudah selesai. Dan ya, bisa dibilang cukup menarik. Maksud saya, sikap militeristik dan juga permusuhan terhadap musuh-musuh NATO terasa makin kuat. Bahkan di dalam NATO sendiri, ketegangan besar juga terlihat. Trump, yang juga dikenal sebagai ayahnya Mark Rutte, ternyata seperti ayah yang tidak bertanggung jawab. Dia sangat kasar terhadap teman-temannya, atau lebih tepatnya yang disebut sekutu di Eropa. Lagi-lagi, sungguh luar biasa disaksikan. Tapi secara kesemuanya dapat kamu, apa yang kamu tangkap dari KTT? What did you take away from this NATO summit? I think basically the NATO. Menurut saya, pada dasarnya aliansi NATO itu sedang kacau. Ini bukan kelompok yang serius, tidak benar-benar punya strategi. 2 hari itu penuh dengan gaya khas Trump. Dia benar-benar tidak stabil secara mental. Kita bisa menormalkannya, bisa menertawakannya, bisa bilang itu cuma taktik. Tapi sebenarnya dia benar-benar mengerikan, dan semua orang ikut saja seolah-olah tidak ada masalah. Jadi selama 2 hari itu yang kita lihat benar-benar aneh. Dia bilang Spanyol itu buruk, dan kita seharusnya memutus semua perdagangan dengan Spanyol. Lalu tanggapan Spanyol adalah, hubungan kami dengan Amerika Serikat baik-baik saja, semuanya baik. Kami bahkan sempat mengobrol dengan ramah. Presiden Amerika Serikat pada dasarnya bilang Greenland harus jadi milik kita. Oke, baiklah. Tapi tidak, itu tidak akan terjadi. Sekarang ini sebenarnya bukan aliansi yang sesungguhnya. Dan pertemuan-pertemuan ini juga bukan pertemuan orang-orang yang serius. Maaf, harus saya katakan begitu. Tentu saja banyak pembicaraan soal anggaran militer, dan ini seperti klub yang mendorong semua orang untuk belanja lebih banyak, terutama untuk senjata buatan Amerika, dan untuk membicarakan perang. Padahal dulu ada masa ketika isu-isu besar dibahas dengan sungguh-sungguh. Masa itu sudah lama berlalu. Amerika Serikat sekarang pada dasarnya tanpa kepemimpinan, hanya berputar-putar di sekitar Trump. Seperti yang saya bilang, dia jelas seperti kaisar tanpa busana. Dan menurut saya, ini memang kehidupan yang aneh. Setiap hari ada saja hal aneh yang baru. Mungkin itu memang taktik bertahan Trump. Setiap hari, hal baru menutupi yang kemarin. Sekarang kita beralih ke konflik yang memanas lagi dengan Iran, dan pertemuan pasukan NATO sebentar lagi akan terlupakan. Itu pandangan dasar saya. Tapi ini bukan hal sepele. Dunia Barat sekarang seperti kehilangan arah. Trump strategi yang jelas, cukup kejam. The tactical frame perang mas reign. Sematter hamper veridir instead date akan breakthrough di semut ini. And isn't ini, pada dasarnya, sesuai dengan dia mereka yang nggak do. These people distinguish themselves by and large as being fools. Bagi seorang presiden Amerika Serikat menyebut para negosiator Iran sebagai sampah, itu luar biasa sekali. Anehnya hal seperti ini sekarang seolah jadi hal yang biasa, kalau boleh dibilang begitu. Tapi juga, retorika terhadap, ya maaf, silakan lanjut. Saya tadi mau bilang kenyataannya bahwa hal seperti ini sudah dianggap normal, bahwa kita cuma mengangkat bahu dan bilang, ya, begitulah Trump. Itu bukan respon yang memadai. Kita sedang berada di tengah perang yang panas, sangat berbahaya dan banyak orang terbunuh. Hidup itu bukan lelucon, tapi diperlakukan seolah cuma bahan candaan, padahal jelas bukan. Jadi di satu sisi, ini sangat serius. Tapi yang lebih serius lagi, orang-orang ini sama sekali tidak mereka hal yang benar-benar serius. Tidak ada kejujuran, tidak ada pembahasan yang sungguh-sungguh, dan itu sungguh mengejutkan di dunia yang sedang berperang seperti sekarang. Dan ya, para pemimpin Eropa terus menyerukan serangan yang lebih dalam ke wilayah Rusia dengan menggunakan senjata mereka sendiri, berdasarkan intelijen dan sasaran mereka sendiri.
Tujuannya katanya untuk memaksa Rusia duduk di meja perundingan. Tapi ini datang dari para pemimpin Eropa yang setelah 4,5 tahun masih memboikot diplomasi. Jadi, ya, ini agak aneh. Dan tampaknya tidak ada yang bisa menegur mereka, karena tidak ada yang mau terlihat seolah-olah pro-Rusia, hanya karena menyebut kenyataan objektif. Sekarang kita juga melihat hal yang sama dari pihak Amerika. Marco Rubio berpendapat bahwa menyerang Rusia justru akan membantu mendorong perdamaian. Trump sempat menyinggung secara santai soal penerapan zona larangan terbang. Dan tentu saja, sekarang mereka juga akan mengizinkan lisensi produksi rudal Patriot di Ukraina. Apakah Amerika Serikat sekarang ikut terlibat lagi dalam perang ini, atau bahkan makin dalam? Karena ini sangat berbeda dari retorika yang kita dengar dari Trump setelah dia kembali berkuasa untuk kedua kalinya. Taking over power the second time. Trump campaigned on the basis of Trump berkampanye dengan janji untuk mengakhiri perang-perang yang tidak berguna ini. Tapi perang Amerika sebenarnya digerakkan oleh apa yang bisa disebut kompleks militer, industri, digital. Menurut saya, penting untuk menambahkan kata digital sekarang, karena perusahaan teknologi besar jelas menjadi bagian sekaligus pusat keuntungan dari perang-perang ini. Dan setiap kali Trump mencoba mengambil langkah untuk mencari solusi diplomatik, sebagian besar kelas politik Amerika, sebagian besar Washington, baik di Senat maupun di DPR, dan juga di lingkungan Pentagon, mungkin bukan para jenderal aktifnya, tapi banyak mantan jenderal yang sekarang bekerja di perusahaan kontraktor militer. Mereka menentang keras. Lalu Trump akan mengubah arah, karena sejak awal dia memang orang yang lemah dan bodoh. he's a weak and foolish man to begin with, and he does not have a strategy. Dan dia tidak punya strategi, dan dia hampir sama sekali tidak paham dengan pekerjaan yang dia jalani. Jadi saya akan bilang begini, Glenn, bisa dibilang memang ada perubahan dalam retorika. Karena Trump merasa tidak masalah kalau perang itu makin meningkat. Ya, Trump memang mengatakan, entah itu berarti atau tidak, bahwa Ukraina akan bisa memproduksi sistem rudal Patriot dan sebagainya. Tapi kenyataannya, retorika seperti itu tidak pernah benar-benar hilang di Washington. Trump seolah mencoba mengambil arah yang sedikit berbeda, tapi hasilnya tidak pernah efektif. Ujung-ujungnya selalu kembali ke sanksi, tenggat waktu, dan ancaman terhadap Rusia. Jadi, terbaru ini perubahan besar dalam kebijakan Amerika Serikat. Decisive turn of U.S. policy. Basically, the U.S. government and Pada dasarnya, pemerintah Amerika Serikat, dan saya juga akan bilang, pemerintah negara-negara besar lainnya, digerakkan oleh mesin perang yang berorientasi pada keuntungan. Inilah bagian yang paling dominan dalam politik Amerika. Diperlukan seorang presiden yang kuat, dengan visi yang jelas, dan kemampuan untuk berbicara langsung kepada rakyat Amerika, bukan lewat unggahan konyol di Truth Social, untuk bisa membawa perubahan. Karena presiden harus bisa berbicara melampaui lobby yang sangat kuat ini. Trump tidak bisa melakukan itu. Dia juga terlalu tertarik untuk melakukannya. Sementara itu, Silicon Valley, terutama yang dipimpin oleh perusahaan seperti Palantir, tapi hampir semua raksasa teknologi saat ini sedang meraup banyak uang dengan menerapkan model-model baru mereka dalam perang-perang ini. putting its new models to work in these wars. They like these wars because they also get to test their. Mereka suka perang-perang seperti ini karena bisa sekalian menguji sistem senjata mereka. Mereka bisa memperbarui sistemnya, dapat kontrak militer besar, dan seterusnya. Jadi apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir menurut saya, ya sudah biasa saja. Dan fakta bahwa Trump gagal mengakhiri perang yang dia janjikan akan dihentikan perang di Ukraina hanya dengan satu panggilan telepon dan dalam waktu 24 jam, itu menunjukkan dua hal. Di satu sisi, ada dinamika ketegangan yang mendasar dalam politik Amerika. Di sisi lain, ada ketidakmampuan, ketidaktahuan, dan kebodohan orang ini. Dia sebenarnya tidak bisa melakukan apapun yang sampai pada tingkat strategi. Yang dia bisa hanyalah taktik dari jam ke jam, meskipun itu pun tidak konsisten. Tapi untuk strategi, dia sama sekali tidak mampu.
Jadi Mark Rutte, Sekretaris Jenderal NATO, tampaknya menempatkan seluruh kekuatan NATO di belakang perang Amerika Serikat melawan Iran. Ia berpendapat bahwa keputusan Amerika untuk kembali berperang dengan Iran sepenuhnya bisa dibenarkan, dan pada dasarnya memberikan dukungan penuh. Tapi, hal itu juga mengirim sinyal yang sangat jelas kepada Rusia bahwa NATO sekarang tidak lagi berbicara soal perdamaian, tapi soal perang. Kita juga melihat juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan sebelum KTT ini bahwa operasi militer khusus sekarang sudah berubah menjadi perang karena keterlibatan NATO. Sepertinya memang sudah tidak ada lagi upaya serius untuk mencegah langkah menuju Perang Dunia Ketiga. Tapi, saya ingin bertanya pada Anda, bagaimana melihat pernyataan dari pihak Rusia ini? Apa yang akan berubah? Apakah mereka sudah benar-benar menyerah pada diplomasi Amerika? Apakah mereka menganggapnya hanya tipu daya? Dan bagaimana memahami kemungkinan? How do you make sense of these new developments? I don't think anyone in the Russian leadership gives any. Saya rasa tidak ada satupun orang di kepemimpinan Rusia yang benar-benar memperhatikan Amerika Serikat atau diplomasi Amerika. Menurut saya, mereka hanya berusaha untuk tidak memancing kemarahan Trump tanpa alasan yang perlu. Tapi tidak ada satupun di antara para pemimpin Rusia yang berharap Trump akan berperan menentukan atau bahkan aktif dalam menghentikan perang ini. Itu sudah lewat. Saya pikir dulu, mereka sempat punya sedikit harapan. Tapi apa yang terjadi belakangan ini membuktikan pepatah terkenal Putin dari wawancara tahun 2017. Saat itu dia bilang, dia sudah bekerja dengan beberapa presiden. Mereka datang ke kantor dengan berbagai ide, tapi kemudian muncul orang-orang bersetelan gelap, berdasi biru, membawa tas kerja dan menjelaskan kepada para presiden itu bagaimana dunia sebenarnya berjalan. Dan setelah itu, ide-ide tadi tidak pernah terdengar lagi. Jadi, Putin sahabat pengalaman. Dan saya sendiri sudah berbicara dengan pemimpin Rusia selama grown. And I've spoken to Russian leaders over the years. They have a lot of experience knowing that presidents. Mereka sudah sangat berpengalaman dan tahu bahwa presiden datang dan pergi. Tapi yang disebut negara keamanan Amerika atau kompleks militer industri digital, itulah bagian yang lebih dalam dari kebijakan Amerika. Jadi saya tidak berpikir mereka pernah benar-benar berharap Amerika Serikat akan menyelesaikan konflik ini. Tapi saya rasa mereka sempat berharap mungkin Trump akan melakukan sesuatu. Dan saya pikir di tahun pertama, mereka memang berusaha ke arah itu. Tapi pada akhir 2025, saya rasa mereka benar-benar sudah menyerah. Dan pernyataan yang mereka buat sekarang, pada dasarnya bukan untuk sengaja memusuhi Trump. Tapi di sisi lain, mereka juga sangat jelas mengatakan, kita ini sebenarnya sedang berperang. Mereka tidak percaya diplomasi akan menyelesaikan apapun. Mereka yakin akan memenangkan perang ini. Saya pikir Rusia sudah sejak beberapa tahun lalu dan apalagi sekarang, pada dasarnya telah menyerah pada apa yang disebut Barat, yaitu Uni Eropa, Inggris, Amerika Serikat, dan Kanada. Rusia melihat masa depannya sebagai masa depan Eurasia dan juga bersama bagian lain dari dunia berkembang. Menurut saya pandangan itu sama dengan pandangan Tiongkok, sama juga dengan Iran, dan pada dasarnya itu juga pandangan sebagian besar dunia di luar Eropa. Saya rasa kesanalah arah kita sekarang. Dunia Barat yang bertahan mati-matian, berusaha melindungi hak istimewa dan keunggulan lama yang sebenarnya sudah hilang. Sementara sisanya dari dunia berkata, kami tidak mengharapkan apapun dari kalian, kecuali mungkin perang. Dan kalau itu terjadi, kami siap menghadapinya. Tentu saja, bencana dari semua ini adalah perang yang menewaskan begitu banyak warga Ukraina. Perang itu sama sekali tidak menyelesaikan apapun, dan tidak ada cara bagi Rusia untuk dikalahkan tanpa membawa kita ke perang nuklir. Karena Rusia tidak akan menyerah hanya karena serangan yang didukung Barat masuk jauh ke wilayahnya. Mereka akan meningkatkan eskalasi. Dan kalau tekanan itu cukup besar, dan serangan-serangan itu cukup merugikan, eskalasi psis sebisa bingung tertulir. Syria sekarang feste pemerintah Barat menurunkan tingkat kesembronan
Ndawan luar biasa. gratuitousness and recklessness that is astounding. Now, one thing that should give us some Satu hal yang seharusnya membuat kita berhenti sejenak dan melihat dengan lebih jernih adalah bahwa semua pemerintahan ini, Trump, Macron, Scholz, semuanya tidak populer. Masyarakat di Amerika Serikat dan Eropa tidak menginginkan perang-perang ini. Mereka tidak ingin ada eskalasi militer. Menurut jajak pendapat terbaru dari Gallup, rakyat Ukraina ingin perang ini segera berakhir. Bahkan kalau itu berarti harus ada bentuk kompromi yang bisa mengakhiri perang. Ini sangat jelas. Jadi yang kita lihat sekarang adalah sekelompok pemimpin politik yang masih berpikir dengan cara lama, percaya pada dominasi dan kekuasaan Barat, tanpa memahami perubahan dunia, dan juga tidak mengikuti atau memahami opini publik mereka sendiri. following or understanding their own public opinion. So there are, I suppose, Jadi menurut saya ada 3 kemungkinan bagaimana semua ini bisa berakhir. one is that Russia Pertama, Rusia bisa saja benar-benar mencapai tujuan militernya. Itu jelas sangat mungkin. Beberapa orang bahkan bilang sangat mungkin terjadi. Kedua, situasi ini bisa meningkat jadi perang nuklir. Saya pikir itu benar-benar mungkin, karena sekarang kita dipimpin oleh orang-orang yang paling tidak kompeten yang bisa dibayangkan, mulai dari Trump, Scholz, Macron, dan banyak lainnya. Dan yang ketiga, akhirnya pemerintah dan kelompok pelobi yang haus perang ini disingkirkan oleh masyarakat yang sudah benar-benar muak dengan mereka. Tingkat dukungan untuk Scholz sekarang ada di titik terendah sepanjang sejarah bagi seorang kanselir Jerman. Hal yang sama juga terjadi pada Presiden Macron. chancellors, the same with the President Macron. Trump's approval rating somehow Tingkat persetujuan terhadap Trump entah bagaimana masih di atas 35%, tapi di bawah 40%. Sementara tingkat ketidaksetujuannya ada di kisaran 60%. Dan kita punya pemilu yang akan datang, yang kalau benar-benar dijalankan dan dihitung secara adil, meskipun dengan segala macam manuver yang terjadi dan jumlahnya banyak, termasuk berbagai putusan Mahkamah Agung yang berpihak pada Trump, masih mungkin membuat pihak oposisi meraih mayoritas, setidaknya di salah satu kamar Kongres. Jadi mungkin saja lembaga-lembaga demokrasi kita yang sangat lemah dan tampak gagal ini, pada akhirnya bisa menjadi penyeimbang bagi kelas politik yang begitu menyedihkan ini. Dan kalau itu terjadi, itulah jalan keluar yang damai pada akhirnya. and that would be the peaceful way out in the end. Yeah, I would like to see that, but it appears Saya ingin melihat hal itu terjadi, tapi tampaknya semakin buruk perang ini berjalan, semakin besar pula ketergantungan mereka pada perang itu sendiri. Maksud saya begini, ketika ekonomi Eropa melemah, mereka justru mengandalkan militerisme untuk mendorong perkembangan ekonomi dan teknologi. Ketika para pemimpin kita kehilangan dukungan publik karena perang, mereka menggunakan perang itu untuk membungkam perbedaan pendapat dan memenuhi semua oposisi sebagai bagian dari konspirasi pro-Kremlin. Dan juga, ketika kita Barat mulai terpecah, kita mendengar pesan yang gerangsing bahwa melawan Rusia kini ada gagasan pemersatu yang baru. Ini is the new unifying idea. So it's I don't see the course correction just yet, but Glenn, I think Saya belum melihat ada perubahan arah sejauh ini, tapi semoga saja. Glenn, menurut saya semua yang kamu katakan itu benar. Tentu saja, kecuali satu hal, publik tidak ikut terbawa arus. Di Prancis dengan Marine Le Pen yang sekarang mencalonkan diri untuk pemilihan presiden tahun depan, itu akan menjadi drama politik besar di Prancis, bukan soal Ukraina lagi. Di Jerman, dengan AfD yang naik tajam dalam jajak pendapat dan mengatakan bahwa Jerman perlu pendekatan yang sama sekali berbeda, yang didasarkan pada diplomasi terhadap Rusia, itu bisa menjadi titik pergeseran. Dan di Amerika Serikat, penolakan besar dari publik terhadap Israel dan apa yang terjadi, genosida di Gaza, dan sekarang terhadap perang di Iran, juga bisa menjadi tanda perubahan arah dalam politik Amerika. a change of direction in American politics. I grant you, none of this is simple because the Suya, semua memang tidak sederhana. Karena mesin perang militer yang sangat kuat di Amerika Serikat dan Eropa, dan para politisi ini pada dasarnya kira menjadi corong bagi kepentingan sempit yang jauh lebih melim dan sangat berferud. Menurut saya, mungkin yang pentinglah publik tidak menerima hal ini. Sehingga
Meskipun ada perlawanan yang sangat jelas dari kalangan politik, dan Anda benar soal itu, tidak ada yang benar-benar mengubah dinamika di dalam kelompok politisi ini. Namun, yang mungkin bisa mengubahnya adalah kekalahan politik dari partai-partai luar yang mampu menangkap opini publik yang sebenarnya. Tapping into the true public opinion. I know you have to run, so let me just ask a very quick. Saya tahu Anda harus segera pergi. Jadi izinkan saya bertanya satu pertanyaan singkat saja. Seperti yang Anda katakan, ketiadaan strategi itu cukup jelas. Tapi menurut Anda, apa sebenarnya tujuan Amerika dan Eropa sekarang, terutama terhadap pesaing utama mereka, seperti yang kita lihat di pertemuan puncak yaitu Rusia? Apa yang sebenarnya ingin mereka capai di sini? Apakah tujuannya hanya untuk membuat Amerika semakin terlibat dalam perang? Atau bagaimana Anda melihat situasi ini? Karena rasanya tidak masuk akal untuk mendorong begitu keras menuju perang dengan kekuatan nuklir terbesar di dunia. Push this hard for a war with the world's largest nuclear power. We should, of course, start from the proposition that Kita tentu harus mulai dari pemahaman bahwa sejak tahun 1945 dan terutama sejak tahun 1991, saat yang disebut-sebut sebagai akhir Perang Dingin, niat dari apa yang disebut negara dalam bayangan atau kompleks militer industri adalah untuk melemahkan Rusia dengan cara apapun yang bisa dimanfaatkan. Mereka mendukung berbagai pemberontakan di sekitar wilayah Rusia, memperluas NATO untuk mengepung Rusia di Laut Hitam, berusaha menciptakan ketidakstabilan lewat apa yang disebut alat ekonomi seperti sanksi sepihak, penyitaan uang Rusia, dan sebagainya. Dan saya tidak melihat tujuan-tujuan itu berubah. Sekali lagi, penggerak utama kebijakan luar negeri Amerika Serikat, CIA, para kontraktor militer, dan sekarang perusahaan seperti Palantir dan lainnya, mereka tidak menghitung nyawa manusia. Of the world, they don't count lives, they don't count money. Mereka tidak menghitung uang, mereka hanya ingin menjual barang dagangan mereka. Dan kalau Amerika Serikat bangkrut dalam prosesnya, ya tidak apa-apa. Kita telah menciptakan kelas miliarder pengobar perang yang secara terbuka berbicara tentang betapa pentingnya perang-perang yang dilakukan dunia barat ini. Jadi inilah situasi yang terus kita hadapi. Dan inilah motivasi dasar yang bisa membawa kita ke bencana total, yang sebenarnya sedang mengintai sekarang, atau justru ke titik balik dalam politik kalau masyarakat akhirnya bisa menggunakan alat-alat demokrasi untuk menyuarakan pandangan mereka. Memang hal itu belum terjadi. Dan Amerika Serikat selama beberapa dekade mengawasi politik Eropa Barat untuk memastikan tidak ada gerakan politik anti-Amerika yang bisa bertahan. Anti-American politics could survive, and that kind of policing continues. Dan pola penegakan hukum seperti itu masih berlanjut sampai sekarang. Tapi saya akan bilang, sebagian besar negara barat kita sedang mengalami krisis politik saat ini, karena ada perbedaan besar antara kepentingan dominan, kepentingan kelas dari negara yang makin militeristik, dan opini publik yang lebih luas, yang sebenarnya paham bahwa ini semua adalah bencana. Jadi saya pikir kita akan terus terombang-ambing. Jangan harap apapun dari Trump. Tidak ada hal masuk akal. Tidak ada arah yang konsisten. Dia makin lama makin tidak jelas, dan sebenarnya makin tidak relevan. Kecuali satu hal, dia senang sekali menguasai perhatian media. Dan media pun senang menyoroti setiap ucapan konyol dari orang ini. Pay attention to every idiotic utterance of this man. Well, Jeff, thank you Baik, so Jeff. much for Tidak semangat semangat lewat formu. Denis, saya mau yang sibuk di Uzbekistan. Elis cast, era amazing. Tentu saja sampai Terima kasih.